pagi. Gimana kabarnya hari ini? Apa? Penuh dengan sukacita? Wah, Kak Maria juga yakin nih, pasti semuanya penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena kita akan bersama-sama bersekolah minggu, bernyanyi, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, yuk sama-sama kita angkat pujian, Selamat Pagi Tuhan. Jangan lupa, nyanyinya penuh dengan semangat ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, memburu, bernyanyi, bertambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, memburu, bernyanyi, bertambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, memburu, bernyanyi, bertambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, memburu, bernyanyi, bertambah cintanya. Hayo, siapa yang tadi pagi bangun tidur, berdoa dan gak lupa untuk ucap syukur kepada Tuhan? Wah, pasti semuanya gak lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan ya. Kenapa kita bersyukur? Wah, bener banget. Karena sampai hari ini Tuhan masih berikan kita kesehatan dan juga berkat Dia gak pernah putus. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjutkan lagi ibadah kita, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Semuanya boleh lipat tangannya. Kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan masih berkati kami, Tuhan berikan kami kesehatan sehingga kami masih bisa bersama-sama untuk menikmati ibadah sekolah minggu online di rumah kami masing-masing. Tuhan berkati ibadah ini dari awal hingga akhir agar segala sesuatunya mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, dengan penuh sukacita, mari kita sama-sama angkat pujian kita selanjutnya. Mari kita bersukacita. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman.
Adik-adik boleh siapkan Alkitabnya, kemudian mari siapkan hati supaya kita dapat menerima firman yang akan disampaikan. Nah, sebelumnya mari kita sama-sama angkat pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Selamat pagi anak-anak yang cantik, anak-anak yang ganteng, anak-anak yang sehat, dan percaya Tuhan sangat baik dan selalu memberkati kita. Kalau tadi kita udah menaikkan puji-pujian, maka sekarang kita mau mendengar firman Tuhan. Sebelum dengar firman Tuhan lewat video ini, mari kita berdoa. Bapak yang di surga, terima kasih kami boleh kembali ikut ibadah sekolah minggu lewat online ini. Kiranya Tuhan mau pimpin supaya kami duduk manis, dapat mendengar dengan baik, dan bahkan dapat mengerti akan firman yang Tuhan hendak sampaikan lewat cerita di video ini. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua sudah berdoa dan berterima kasih. Amin. Berkatalah Yakub kepada Laban, "Izinkanlah aku pergi, supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang, sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu." Tetapi Laban berkata kepadanya, Telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya. Jawab Yakub, Segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku. maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, unta dan keledai. Kedengaranlah kepada Yakub, anak-anak Laban berkata demikian. Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, "Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau." Lalu bersiaplah Yakub. Demikianlah ia lari pergi kepada Ishak, ayahnya, ke tanah Kanaan. Dinaikkannya anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas unta, digiringnya seluruh ternaknya, dan berjalan menuju pegunungan Gilead. Hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban serta berfirman kepadanya,
jagalah baik-baik, supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya. Lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Ketika Laban sampai kepada Yakub, berkatalah Laban kepada Yakub, Apakah yang kau perbuat ini? Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku, supaya aku mengantarkan engkau dengan sukacita? Lalu Yakub menjawab Laban, Aku takut karena pikirku, jangan-jangan kau merampas anak-anakmu itu daripada. Lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, Apakah kesalahanku? Apakah dosaku? Maka engkau memburu aku sehebat itu. Selama 20 tahun ini, aku bersama-sama dengan engkau. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu. Dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu. Dan engkau telah 10 kali mengubah-ubahku. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah. Lalu kata Laban, Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian. kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mispa. Sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Keesokan harinya, pagi-pagi, Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Kalau kita sudah menyaksikan video tadi, ada 2 orang bapak, siapa namanya? Bapak Laban dan Bapak Yakub. Apa yang sedang mereka bicarakan? Mereka sedang membicarakan kalau mereka sudah diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah, dan sekarang Bapak Yakub mau pulang ke kampung halaman meminta upah dengan Bapak Laban. Kemudian Bapak Laban menyetujui. Kamu mau minta apa Bapak Yakub? Bapak Yakub bilang, aku tidak minta apa-apa, tetapi minta kambing domba yang belang-belang dan coreng-coreng milik aku. Oh iya, disetujui oleh Bapak Laban. Kemudian Bapak Yakub segera memisahkan yang belang-belang dan coreng-coreng itu. Dia kasih anaknya untuk mengurus, dan tetap dia urus dan mengembalakan yang punya Bapak Laban. Tetapi dia minta Tuhan, bagaimana caranya Tuhan? Engkau memberkati aku supaya saya diberkati. Makin lama makin banyak. Tuhan kasih hikmat akal budi. Dia ngambil dahan hijau yang dari hawar, dia potong-potong, dia bikin belang-belang, dia taruh di atas palungan supaya nanti kalau siang hari mereka domba-dombanya, kambing dombanya mau datang minum, mereka akan melahirkan anak-anak kambing domba yang belang-belang, yang coreng-coreng, dan semakin hari semakin banyak dan diberkati oleh Tuhan yang belang-belang. Maka daripada itu, anak-anak tahu berkatnya Tuhan, kita minta selalu pertolongan daripada Tuhan. Apalagi yang dilakukan oleh Bapak Yakub. Bapak Yakub bersyukur kepada Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Anak-anaknya Bapak Laban menjadi tidak senang, iri hati, dan Bapak Laban yang mendengar pun menjadi tidak tersenyum lagi. Aku berdoa dan dia ambil keputusan segera pulang kampung halaman beserta istri, anak, kambing domba yang belang-belang, coreng-coreng. Tetapi setelah mereka pulang kampung selama 3 hari dikejar oleh rombongan Bapak Laban. Apakah mereka berkelahi? Tidak. Cuman Bapak Yakub berkata, kenapa aku dikejar dengan rombongan? Aku salah apa? Tidak. Kenapa kamu tidak minta izin kepada aku? Tetapi Yakub bersama Bapak Laban berjabatan tangan dan mendirikan batu yang disusun namanya Misbah. Mereka makan minum
Dan kemudian esok harinya apa yang terjadi? Mereka berpamitan satu dengan yang lain. Sehingga Tuhan bisa memberkati Yakub, Bapak juga memberkati Laban. Hidup Bapak Laban baik, hidup Yakub pun baik. Daripada itulah adik-adikku, kita juga diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Apa? Boleh makan, boleh minum, boleh diberi kepandaian, boleh sekolah. Tiap hari boleh naik kelas, boleh belajar, boleh bisa mengerjakan PR, dan lain sebagainya. Semua itu karena berkat dari Tuhan. Buat papa mama kasih kita makan, dengan papa mama kita dapat pakaian, segala sesuatu tidur dengan tenang. Karena itulah berkat-berkat juga yang kita miliki. Mari anak-anak, kalau kita sudah tadi mendengar cerita bagaimana Yakub diberkati oleh Tuhan dengan hikmat, akal budi, kambing domba dan lain sebagainya, kita juga sudah diberkati oleh Tuhan. Seperti yang tadi Ibu Lili katakan. Mari kita sekarang akan ayat hafalan dari mana? Amsal 3 ayat 5 berkata apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ulangi, Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk segala firman yang Kau sampaikan. Kalau Bapak Yakub diberkati dengan berlimpah-limpah lewat hikmat, akal budi, serta kambing domba, maka kami pun sudah diberkati berlimpah-limpah dengan apa yang kami miliki. Dengan pertolongan Tuhan boleh belajar naik kelas setiap tahun, dan juga dengan rajin membantu mama dan papa. Maka sebentar kami akan berpisah untuk bertemu lagi ibadah sekolah minggu online minggu depan. Kiranya Tuhan mimpin dan menyertai kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya memberikan persembahan. Sekarang kalian boleh siapkan amplop, kemudian persembahannya boleh dimasukkan ke dalam amplop dulu sementara. Dan nanti pada saat kita sudah kembali bersekolah minggu di gereja, kalian boleh bawa dan berikan ke kakak sekolah minggu masing-masing. Nah, sekarang sambil kita memberikan persembahan, mari kita sama-sama angkat pujian, Sungguh Ku Bangga Bapa. Seperti Engkau, sungguh ku bangga
semuanya sudah ditaruh di dalam amplop ya. Nah, sekarang amplopnya boleh disimpan. Semuanya boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa untuk persembahan kita. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk berkat yang tidak pernah putus yang Tuhan selalu berikan kepada kami. Tuhan, inilah persembahan kami, kiranya Tuhan mau berkati supaya persembahan ini dapat menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita masuk ke aktivitas. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau informasikan untuk yang kelas kecil dulu ya. Nah, untuk adik-adik yang kelas kecil nanti akan mendapatkan lembar kerja seperti ini. Seperti ini. Nah, nanti adik-adik boleh gunting, kemudian nanti boleh ditempel di karton atau mungkin di kertas HVS juga nggak apa-apa. Nanti kamu boleh tempelin Yakub dan juga dombanya. Nanti kalian kreasikan semua dombanya boleh ditempel berjajar. Kemudian setelah kalian tempel, nanti kalian boleh warnai. Jangan lupa kalian kasih warna bintik-bintik hitam. Gitu. Nanti untuk hasil kerja yang kalian sudah kerjakan nanti boleh difoto. Kemudian boleh dikirimkan ke kakak sekolah minggu masing-masing. Nah, untuk yang kelas besar, kalian boleh buat catatan di dalam kertas atau di karton, dibuat sebaik mungkin dan secantik mungkin. Nanti kalian isi berkat-berkat apa saja sih yang selama 1 bulan ini kalian dapetin. Coba ditulis. Contohnya, misalnya, aku naik kelas. Itu berkat Tuhan loh. Aku sehat. Itu berkat Tuhan juga. Dan masih banyak lagi berkat-berkat yang pastinya kalian semua rasakan. Nah, kalian nanti boleh tulis di kertas HVS atau mungkin di kertas karton. Kalian buat secantik mungkin, dihias sebaik mungkin. Nanti boleh dikirimkan ke kakak-kakak sekolah minggu masing-masing. Gitu. Wah, gak berasa ya, sekolah minggu kita hari ini sudah mau selesai. Tapi sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, yuk sama-sama kita angkat pujian Terima Kasih 1000 dengan penuh sukacita. Bersinar udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000, terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku. Aku
ibadah sekolah minggu hari ini sudah selesai. Tapi adik-adik jangan sedih, karena di setiap minggunya kita akan tetap bertemu di ibadah online sekolah minggu GKI Taman Aries. Oh iya, kakak mau ingetin, jangan lupa untuk terus mengucap syukur. Jangan lupa bilang terima kasih sama Tuhan untuk semua berkat-Nya yang terus datang kepada kita. Nah, satu lagi nih, kalian harus tetap jaga kesehatan dan kebersihan ya. Oke deh kalau gitu, kita akhiri ibadah sekolah minggu ini. Selamat hari Minggu, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.